Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dan bersama partner saya yang sudah tertulis di sini, saya akan menjelaskan tentang hubungan termoklin, haloklin, dan piknoklin. Yang pertama ada termoklin, yaitu suhu. Termoklin merupakan sebuah penurunan berdasarkan perbedaan suhu air yang terdapat pada perairan di mana suhu air menurun dengan cepat berbanding dengan peningkatan kedalaman. Lapisan air di atas termoklin tidak akan bercampur dengan lapisan di bawahnya. Adanya lapisan pemisah ini menghambat penenggelaman fitoplankton. Fitoplankton yang berada di bawah termoklin dan di bawah zona eufatik tidak dapat tumbuh kecuali bila ada sirkulasi vertikal. Dengan demikian, lapisan termoklin ini mempengaruhi kehidupan fitoplankton. Termoklin dapat ditemukan dengan jelas di daerah khatulistiwa, sedangkan di daerah kutub samar karena suhu air laut yang sama-sama dingin. Yang kedua ada haloklin atau salinitas. Ini adalah zona di mana salinitas mengalami peningkatan dengan cepat yang berada pada kedalaman 200-1000 meter. Dengan adanya haloklin, maka dapat mempengaruhi fase pertumbuhan bivalvia, bahkan jika tidak teratasi akan berefek fatal atau kematian. Fase perkembangan bivalvia juga sangat terpengaruh oleh kondisi salinitas, terutama apabila salinitas berubah secara mendadak. Misalnya terhadap perkembangan dan produksi telur Papia malabarica, pertumbuhan telur tertinggi pada salinitas mencapai 30-33 ppm, sedangkan larva tidak dapat bertahan hidup setelah 5 hari berada pada salinitas di atas 35 ppm. Lalu perubahan salinitas akan mempengaruhi kehidupan fitoplankton. Salinitas juga merupakan parameter perairan yang berpengaruh pada fitoplankton. Perbedaan salinitas mempengaruhi laju fotosintesis pada fitoplankton yang hanya bisa bertahan pada batas-batas salinitas yang kecil. Salinitas juga mempengaruhi pengembangan dan penenggelaman fitoplankton di perairan. Oleh karena itu, perubahan salinitas akan berpengaruh terhadap fitoplankton. Biasanya daerah laut yang memiliki gradien salinitas sangat besar terletak dekat permukaan di mana penguapan di daerah tropis akan meningkatkan salinitas, dan juga di daerah kutub di mana es yang mencair akan mengencerkan air laut di sekitarnya. Penguapan air laut akan meninggalkan garam-garam tetap di dalam air laut. Demikian pula pembentukan es di kutub akan meninggalkan garam-garam tetap di dalam air laut di sekitarnya, sehingga meskipun air laut berasa asin, tetapi air hujan yang berasal dari air laut dan es di kutub rasanya adalah tawar. Yang terakhir ada piknoklin atau densitas. Ini merupakan daerah di mana terjadi kenaikan densitas berdasarkan meningkatnya kedalaman. Lapisan piknoklin merupakan daerah di mana terjadi fotosintesis maksimum. Hal ini disebabkan karena lapisan piknoklin berupa lapisan yang stabil dan ketersediaan nutrien yang cukup untuk fitoplankton melakukan fotosintesis. Semakin banyak fitoplankton akan mempengaruhi keanekaragaman jenis biota pada daerah tersebut, sehingga rantai makanan yang ada di ekosistem laut akan berjalan. Variasi perubahan salinitas dan suhu di laut ini bersama-sama akan mengakibatkan perubahan densitas. Densitas bisa dihitung dari salinitas dan temperatur. Semakin turun suhu dan semakin naik salinitas menyebabkan densitas semakin naik. Pada kesimpulannya, termoklin, haloklin, dan piknoklin mempunyai hubungan yang saling berkaitan, di mana ketebalannya dipengaruhi oleh letak garis lintang, musim, arus, dan angin. Adanya hubungan tersebut
berpengaruh terhadap ekosistem laut, antara lain mempengaruhi persebaran plankton, keanekaragaman jenis, biota maupun potensi sumber daya laut di dalamnya. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.